Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menggelar ruang diskusi Indonesia Economic Outlook atau prospek perekonomian Indonesia 2026 di Universitas Indonesia Depok pada 24 November 2025. Diikuti oleh ribuan peserta secara offline dan online dari mahasiswa, peneliti, ekonom, dosen, dan masyarakat umum. Acara tahunan yang diselenggarakan hampir 2 dekade ini, selain menjadi ruang edukasi, juga bertujuan menjembatani para pelaku bisnis dan ahli ekonomi kepada pemerintah untuk memberikan saran agar memberikan dampak ekonomi secara makro dan mikro pada 2026. Mengusung tema The Frontier of Fragmentation Reinforcing Indonesia's Growth Through Global Turbulence, acara ini membahas 3 subsektor penting perekonomian, yaitu sektor real, fiskal, dan moneter. Seperti pemangkasan suku bunga, penurunan peringkat kredit, skema burden sharing, dan berbagai kebijakan lainnya. Oke, jadi tema ini memang muncul dari keresahan saya dan teman-teman ilmu ekonomi lain sih tentang kondisi ekonomi yang akan dimasuki oleh Indonesia di tahun 2026 nanti. Ya, kita melihat secara global ada banyak perubahan lah dari segi paradigmanya, ada kebijakan proteksionis kayak dari Donald Trump, tentunya juga untuk persaingan investasi antar negara, dan juga tahun lalu ada banyak sekali transisi pemerintahan, nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain. Pasti ada banyak ketidakpastian dari segi kebijakannya. Dan buat Indonesia, kita berada di persimpangan jalan nih. Kalau misalnya kebijakan tidak sesuai, kita takut bahwa akan terjadi, ini bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain, kita juga melihat peluang. Apakah fragmentasi ini bisa kita pakai untuk memposisikan negara kami agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan di seminar ini kita membahas kira-kira peluang dan tantangan untuk ekonomi Indonesia apa nih melihat konteks global saat ini. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia periode 2009-2014 Budiono yang hadir dan menjadi salah satu pembicara mengapresiasi acara ini karena mampu mengasah kekritisan generasi muda dalam menghadapi gejolak ekonomi dan ketidakpastian global. Budiono juga menceritakan masa lalunya dalam menjaga ekonomi. Baginya, dalam menghadapi masalah ekonomi, penting untuk tetap mengikuti konstitusi, melakukan sinergi antara teknokrat dan pemangku kebijakan agar memiliki perspektif yang luas dan membuahkan kebijakan ekonomi yang dapat menguntungkan bangsa. Sinergi antara teknokrasi dan politik ternyata dapat memberikan hasil nyata. Hiperinflasi berhasil diakhiri, kemerosotan ekonomi dihentikan. Setelah keberhasilan itu, tim mendapatkan kepercayaan untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Sejarah mencatat bahwa selama lebih dari 2 dasawarsa sejak awal 1970-an, Indonesia mengalami era kemajuan sosial ekonomi yang mengesankan. Ekonomi tumbuh rata-rata sekitar 7% setahun. Stabilitas terkendali, angka kemiskinan menurun, indikator-indikator sosial ekonomi membaik. Acara ini pun disambut positif oleh para peserta, seperti Sheva dan Risa Joana Sitanggang, mahasiswa jurusan ekonomi yang mendapat ilmu penting yang belum didapatkannya di bangku kuliah. Acara seminar ini tentu keren banget, terus bermanfaat banget karena mulai dari awal sampai akhir, terus keynote speakernya, terus ada acara diskusinya juga itu benar-benar bermanfaat karena kebetulan memang sejalur kita bahas tentang ekonomi gitu. Jadi kan ini acaranya kurang lebih tentang memprediksi ya, ekonomi outlook tahun depan gitu, gimana kemungkinan, apalagi di saat ini kan kita lagi di tengah ketidakpastian global gitu dalam bidang ekonomi, perang dagang dan lain-lain gitu. Nah, lewat acara ini kita jadi tahu gitu kurang lebih apa sih yang harus kita siapin gitu, baik dari sisi negara, dari sisi masyarakatnya juga gitu. Jadi ini tuh bermanfaat banget terutama buat kita mahasiswa sih, buat tahu ke depan kita harus ngapain.
Oh, pastinya keren banget karena di sini benar-benar jadi kesempatan ya buat mahasiswa mengetahui lebih lanjut gimana caranya membentuk suatu kebijakan publik yang dimana kebijakan publik itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia kan. Jadi sebagai masyarakat juga kita ngerasain bagaimana caranya membentuk itu dari memerlukan data dan juga melihat bagaimana kondisi masyarakat sekarang. Aku mungkin dapat kayak gimana cerita dan sejarahnya suatu kebijakan publik itu bisa dirancangkan dan juga diterapkan sehingga membentuk perekonomian suatu negara gitu sih. Jadi insight baru juga buat aku karena aku juga sebelumnya belum tahu nih hal-hal yang kayak gini. Harapannya mungkin untuk semua peserta yang datang dan juga mahasiswa bisa jadi informasi baru, bisa lebih teliti dan mengetahui lebih lanjut kebijakan yang ada di Indonesia sehingga bisa ngasih insight juga ke pemerintah mungkin. Sementara itu peserta yang juga menjadi pembicara, Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, mengungkapkan acara ini juga dapat menjadi wadah dalam memberikan saran dan kritik kepada pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Acaranya keren, saya titip terus dilanjutkan gitu ya. Dan tadi ngundang narasumber-narasumber yang top, tadi alhamdulillah itu top banget tuh Pak Bud mau hadir gitu ya. Jadi salah satu untuk menunjukkan kenapa kalau menurut saya itu Pak Budiono sangat mensupport aktivitas ekonomi, aktivitas diskusi yang di-lead oleh teman-teman di FB ini, di Kanopi gitu ya. Saya juga sama nih, saya pokoknya selama masih diundang, saya akan support terus apa yang bisa kita kantor bentuk kerjakan akan kita lakukan. Karena sekali lagi acaranya keren gitu ya. Diharapkan kegiatan ini mampu memproyeksikan dan membantu pemerintah dalam mengelola kebijakan baru agar mampu meningkatkan target perekonomian hingga 8%. Andrew Pakpahan, Febri Indra, Daai TV.